Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas F angkatan 2022 program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Pada video ini kami akan melanjutkan tutorial penggunaan Zahir Accounting versi 6, yaitu cara memasukkan transaksi ke dalam sistem. Di video sebelumnya kita telah membahas pembuatan data perusahaan hingga setup data persediaan. Nah, kali ini kita akan menginput 11 transaksi ke dalam Zahir Accounting 6. Sebelum masuk ke tutorial, perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Ada Nur Aini Syahrir, Muhammad Rasul Haris, Fatia Isneni Saad, DJ Aryani Amir, dan Juan Edward Tandungan. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami. Selamat menyaksikan. Saya Fatia Isneni Saad akan memulai dengan transaksi pertama, yaitu biaya operasional, promosi, dan iklan. Pada tanggal 4 Januari 2024, perusahaan membayar pemasangan iklan radio sebesar 250.000 kepada CV Trimega secara tunai melalui kas. Untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah: yang pertama itu klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar, klik membuat data baru, dan masukkan nomor vendor, yaitu CV Trimega. Masukkan nomor transaksi dan tanggal transaksinya. Input kode akun dengan cara double klik, lalu pilih akun beban iklan dan promosi. Masukkan nilai transaksi sebesar 250.000, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Selanjutnya, transaksi kedua yaitu pembayaran piutang sebagian. Pada tanggal 5 Januari 2024, PT Megantara membayar piutang sebesar 750.000 secara tunai melalui kas atas faktur IN VSR 001. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik modul penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha, lalu klik baru. Lalu masukkan nama perusahaan customer, yaitu PT Amanah Batik. Sesuaikan tanggal transaksi, yaitu 5 Januari 2024. Input nomor invoice-nya dengan cara klik double, lalu pilih faktur IN VSR 001, lalu masukkan jumlah yang dibayar, yaitu sebanyak 750.000, lalu tekan rekam. Itulah dua transaksi yang kita input ke Zahir Accounting 6. Selanjutnya, kita melanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Saya Nur Aini Syahrir akan menjelaskan transaksi ketiga, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Pada tanggal 7 Januari 2024, perusahaan menjual barang secara kredit kepada PT Bayu Segara dengan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000. Rincian barang yang dijual yaitu 1 unit kemeja batik Toraja seharga Rp75.250 dan 1 unit blus batik Makassar seharga Rp495.000. Harga jualnya ini belum termasuk PPN sebesar 10%. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya, pertama, kita klik modul penjualan. Namun, sebelum input barangnya, kita masukkan terlebih dahulu pembayaran uang mukanya. Dengan cara, pilih uang muka penjualan, kemudian klik tambah data. Pilih akun kasnya, dan masukkan nama customernya, yaitu PT Bayu Segara. Masukkan nominalnya sebesar Rp100.000, nomor ref, dan sesuaikan tanggalnya. Setelah selesai, klik rekam. Kemudian setelah itu, pilih invoice penjualan. Klik tambah data, dan masukkan nama pelanggannya, yaitu PT Bayu Segara. Setelah itu, sesuaikan nomor faktur, serta tanggal transaksinya, yaitu 7 Januari 2024. Input nama barangnya dengan cara double klik pada nomor barang. Kita pilih kode barang yang akan kita input. Pertama, kita input barang B03, yaitu kemeja batik Toraja. Masukkan jumlah dan harga barangnya. Serta jangan lupa juga masukkan pajaknya, yaitu PPN. Begitupun untuk input barang yang kedua, yaitu B05 blus batik Makassar. Masukkan satuan, harga barang, dan pajaknya. Setelah semua terinput, kita masukkan tanggal pengirimannya, yaitu 30 Agustus 2024. Nah, setelah itu kita input nilai uang muka yang telah kita masukkan sebelumnya sebesar Rp100.000 di kolom uang muka. Setelah semua terinput dengan selesai, klik rekam. Selanjutnya, saya akan jelaskan transaksi keempat, yaitu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Pada tanggal 11 Januari 2024, perusahaan membeli barang elektronik secara kredit dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. Ada 10 unit sarung tenun Bugis seharga Rp75.000 per unit, 10 unit baju bodo Sulawesi seharga Rp121 per unit, dan 5 unit kemeja batik Toraja seharga Rp35.000 per unit. Perusahaan dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp100.000. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah: pertama, kita klik modul pembelian, lalu pilih penerimaan barang, dan klik tambah data.
Masukkan nama pemasoknya, yaitu PT Lancar Jaya, serta nomor pembelian dan sesuaikan tanggal transaksinya, yaitu 11 Januari 2024. Input nama barang dengan cara double klik pada nomor barang. Nah, kita mulai dengan kode barang B01 sarung tenun Bugis. Masukkan jumlah barangnya, yaitu 10, dan harganya sebesar Rp75.000, serta masukkan PPN-nya. Lakukan cara yang sama untuk dua barang selanjutnya, yaitu B02 dan B03. Lalu input biaya pengiriman di biaya lain-lain sebesar Rp100.000. Jangan lupa sesuaikan tanggal pengirimannya, yaitu 12 Januari 2024, dan masukkan term pembayarannya mulai dari diskon selama 10 hari, hari jatuh temponya selama 30 hari, dan diskonnya sebesar 2%. Klik OK. Nah, setelah semua kode barangnya terinput, kita klik rekam. Itulah tadi transaksi ketiga dan keempat yang telah diinput ke Zahir Accounting 6. Selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi berikutnya. Baik, saya Dijarani Amir akan menjelaskan transaksi kelima, yaitu biaya operasional, kebersihan, dan keamanan. Nah, pada tanggal 12 Januari 2024, perusahaan membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar Rp51.000 secara tunai melalui kas. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik kas dan bank, pilih kas keluar, lalu klik tambah data. Kemudian, pilih nama penerimanya. Karena di sini belum ada, jadi kita tambahkan dengan mengklik baru, ubah tipenya menjadi others dan masukkan namanya, yaitu kebersihan dan keamanan. Klik rekam dan OK. Sesuaikan tanggal transaksi dengan 12 Januari 2016. Kemudian, input kode atau nama akun dengan double klik pada kode akun. Nah, di sini akunnya belum ada, jadi kita buat akun baru. Klik baru, lalu pilih jenis akun, beban non-operasional lainnya. Masukkan kode dan nama akunnya, dan klik OK. Kemudian, masukkan nilai transaksi sebesar Rp51.000 dan rekam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi ke-6, yaitu pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Nah, pada tanggal 14 Januari 2024, perusahaan membayar hutang kepada CV Jaya Sarung sebesar Rp1.250.000 secara tunai. CV Jaya Sarung memberikan tambahan diskon sebesar Rp275.000. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik modul pembelian, pilih pembayaran hutang usaha, lalu klik tambah data. Kemudian input nama penerima, yaitu CV Jaya Sarung. Nah, sesuaikan tanggal transaksi dengan 14 Januari 2016. Kemudian input nomor invoice dengan double klik pada nomor invoice. Input diskonnya sebesar Rp275.000, kemudian input jumlah yang dibayar sebesar Rp1.250.000, lalu klik rekam. Sekarang saya akan menjelaskan transaksi ke-7, yaitu penjualan tunai melalui salesman. Nah, pada tanggal 20 Januari 2024, perusahaan menjual barang secara tunai kepada Ude Rahayu melalui salesman Budi. Nah, uang hasil penjualan tersebut langsung disetor ke kas. Transaksi ini dikenakan PPN senilai 10% dengan rincian barang sebagai berikut. 2 unit sarung tenun Bugis seharga Rp135.000 per unit, kemudian ada 4 unit kemeja batik Toraja seharga Rp75.250 per unit, kemudian ada 1 unit setelan songket Bugis seharga Rp289.000, dan ada 3 unit blus batik Makassar seharga Rp495.000 per unit. Baik, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik modul penjualan, pilih invoice penjualan, lalu klik tambah data. Kemudian, input nama pelanggan. Nah, karena Ude Rahayu belum terinput, jadi kita klik baru, masukkan ID dan nama perusahaannya, kemudian rekam. Selanjutnya, masukkan nomor faktur dan tanggal transaksi dengan 20 Januari 2024. Kemudian, input nama barangnya dengan double klik pada nomor barang. Pilih kode barangnya, dimulai dengan B01, masukkan jumlah barangnya yaitu 2 unit dan harga satuannya sebesar Rp135.000, serta masukkan pajaknya. Begitupun untuk menginput kode barang selanjutnya. Nah, setelah semua barang selesai diinput, sesuaikan tanggal pengirimannya yaitu 20 Januari 2024. Kemudian, masukkan nama salesman-nya dengan cara klik baru, tipenya employee, dan masukkan nama salesman Budi, klik OK, dan rekam. Nah, itulah tadi transaksi kelima, ke-6, dan ke-7 yang telah diinput ke dalam Zahir Accounting 6. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi berikutnya.
Saya, John Edward Tandungan, akan menjelaskan transaksi 8, yaitu mengenai pembayaran hutang dengan giro mundur. Nah, pada tanggal 21 Januari tahun 2024, perusahaan membayar hutang kepada PT Sinar Batik sebesar 4.725.000 melalui giro dengan nomor BG 000011 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari tahun 2024. Nah, untuk mencatat transaksi ini adalah langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama, klik modul pembelian, lalu pilih pembayaran hutang usaha, lalu klik tambah data, lalu pilih penerimanya yaitu PT Sinar Batik, lalu sesuaikan tanggal transaksi dengan 21 Januari 2024, lalu kita input nomor invoice dengan double klik pada nomor invoice. Setelah itu kita input jumlah yang dibayarkan sebesar 4.725.000 dan centang pada kolom giro, lalu kita klik rekam dan input nomor gironya yaitu BG 000011. Lalu kita sesuaikan tanggal jatuh temponya yaitu 28 Januari tahun 2024, lalu kita klik OK. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi ke-9 yaitu transfer kas ke bank. Nah, pada tanggal 25 Januari tahun 2024, perusahaan melakukan transfer dana dari kas ke bank sebesar 1.280.000. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa kita ikuti, yang pertama, klik modul kas dan bank, lalu klik transfer kas, pilih dari kas dan pilih ke bank. Sesuaikan tanggal transaksi yaitu 25 Januari 2024. Lalu input nilai transfer sebesar 1.280.000 dan klik rekam. Nah, itulah transaksi ke-8 dan ke-9 yang telah diinput ke dalam Zahir Accounting 6. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi berikutnya. Saya, Muhammad Rahul Haris, akan menjelaskan transaksi ke-10, yaitu pencairan giro atau giro keluar. Pada tanggal 28 Januari 2024, giro dengan nomor BG 000011 yang digunakan untuk membayar hutang pada 21 Januari 2024 telah dicairkan. Untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik modul kas dan bank. Lalu klik daftar giro yang telah kita input sebelumnya dan pilih daftar giro cair, sehingga sistem akan menampilkan form pembayaran hutang kembali. Kemudian klik rekam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi ke-11, yaitu penyesuaian barang rusak di gudang. Pada tanggal 29 Januari 2024, ditemukan satu unit gaun tenun mandar dalam keadaan rusak, sehingga dialokasikan biayanya ke akun kerusakan dan kegagalan material. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik modul persediaan, pilih fungsi pemakaian atau penyesuaian barang, klik tambah data, sesuaikan rate dan tanggal transaksinya yaitu 29 Januari 2024. Input nama barang dengan double klik kode barang dan pilih kode PO4. Masukkan jumlah barangnya yaitu 1 unit karena barang ini mengalami pengurangan. Kemudian masukkan akun kerusakan dan kegagalan material. Dan yang terakhir, klik rekam. Dengan ini, transaksi ke-10 dan ke-11 telah tercatat di Zahir Accounting 6. Dengan demikian, kita telah berhasil mencatat seluruh transaksi keuangan dalam sistem Zahir Accounting 6 dengan prosedur yang tepat, mulai dari penjualan kredit, pembelian, pembayaran hutang, biaya operasional, hingga penyesuaian barang rusak. Semua transaksi telah dicatat sesuai dengan modul yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.